hadir. Ada sebuah perencanaan yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan dalam hal ini dihadiri dan diwakili oleh sebuah TU Bapak Haji Abdul Basit. Yang saya hormati para pejabat setingkat eselon 4 dan kepala madrasah, para hadirin, termasuk juga para guru yang baru saja menerima SK-nya, termasuk juga barangkali hadir CPNS yang telah di-voting untuk peruntukan Kota Tarakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji dan syukur tentu dan tetaplah kita sanjungkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kebaikan-kebaikan Allah kita bisa berdiri, berjalan, bergerak dan berdiam. Dari kita lahir sampai nanti satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada banyak catatan-catatan yang bisa kita lihat dengan mata batin, atau juga mungkin kita tidak mampu melihat dengan mata batin terkait dengan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita hamba-Nya. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Ini hadir juga Kepala KUA, hadir ya, yang saya hormati Kepala KUA di Kota Tarakan. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Pertama, tentu kedatangan kami di sini bisa jadi momentumnya kurang tepat, karena kedatangan kami kebetulan ada satu tragedi yang menimpa, dan kami atas nama Kepala Kantor Wilayah dan seluruh keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan dan berbelasungkawa dengan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan berpulangnya istri tercinta dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yang informasi terakhir tadi malam sudah dikebumikan, dan kita doakan mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diterangi alam kuburnya, dan diampunkan segala dosa-dosa. Yang ditinggal termasuk kita semuanya bisa menetapi kesabaran dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita semakin mengerti bahwa hidup dan kehidupan ini bukanlah matematik yang jika dikalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Hidup ini begitu berbeda dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Selalu bersama kita. Kesadaran bahwa Tuhan selalu bersama kita itu bisa memberikan arti yang sangat penting dalam akal, dalam ilmu, dalam pandangan mata batin kita, dan dalam sikap keseharian kita. Nah, dalam kesempatan apel kali ini, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita berada di awal tahun 2021. Itu artinya kita sekarang sedang berada pada posisi yang serba siap. Siap dengan segala hasil apa yang kita rencanakan, supaya sesuai yang kita lakukan dari apa yang sudah kita rencanakan, baik dari sisi anggaran berbasis kinerja, kemudian bagaimana melakukan lompatan-lompatan yang lebih baik ya, dari apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini kami sampaikan bahwa awal daripada visi Kementerian Agama 2020 dan 2024. Ini artinya ada roadmap Kementerian Agama yang sekarang sejatinya diketahui, dipahami, dan bisa diaplikasikan oleh warga Kementerian Agama dari pusat sampai ke pelosok daerah. Jadi di madrasah, di KUA,
ada mission of kemana yang cukup menarik ya, yang sangat kontekstual ke depan dari baseline hasil dari detail pencermatan dan hasil riset dari Kementerian Agama beberapa tahun sebelumnya. Dan saya melihat paling tidak ada 6, 7 sampai 8 butir ya. Bagaimana Kementerian Agama membuat misi yang begitu hebat ke depan. Yang pertama adalah misi kesolehan. Misi kesolehan ini mesti dimaknai oleh kita semuanya, bahwa sebenarnya baik secara internal maupun eksternal, apakah kita soleh dan bisa mensolehkan orang lain, itu tergambar dalam program-program Kementerian Agama ke depan, baik kesolehan sosial maupun kesolehan individual. Dan itu nyata di dalam anggaran kita. Karena itu misi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama. Nah tentu dalam meningkatkan ini kita ingin supaya tidak stagnan. Kantor urusan agama misalnya, bagaimana dia bisa meningkatkan kesolehan misalnya kalau tidak punya konsep terkait dengan kesolehan itu. Karena itu konsepnya harus kuat dulu, datanya harus kuat, baik data primer maupun data sekundernya. Data primer itu data pokok-pokoknya. Dia harus tahu dan bisa menjawab jumlah umat beragama di kecamatan itu, semua agama. Setelah itu dia harus tahu dan bisa menjawab berapa jumlah masjid dengan kriterianya masing-masing. Dari masjid dia bedah, dia harus tahu misalnya mana masjid-masjid yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik APBD, APBD